Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat vokasi, kali ini kita ketemu kembali dengan kami, Lembaga Kursus Pelatihan LKP IPO, dengan memberikan materi bahan ajar tata rias pengantin Mandailing dengan teknik cara membentuk sanggul bulat dan aplikasi bulang pada tata rias pengantin Mandailing. Tata rias pengantin Mandailing ini adalah salah satu etnis dari Sumatera Utara, yaitu tata rias pengantin Mandailing yang lahir di Sumatera Utara. Kali ini saya didampingi oleh salah satu peserta didik program PKW LKP IPO tahun 2024. Hai sahabat vokasi, perkenalkan nama saya Nazwa Ramadhania Rashidi. Saya adalah salah satu peserta didik program PKW Platinum LKP IPO tahun 2024. Materi yang kami pelajari adalah salah satunya tata rias pengantin Mandailing. Jadi kami akan memberitahu cara-cara dan trik pemasangan pembentukan sanggul bulat dan pemasangan bulang. Sahabat vokasi, sebelum kita membentuk sanggul bulat dan aplikasi bulang, tentunya kita akan mempersiapkan alat dan bahan untuk membentuk sanggul. Alat dan bahan sebagai berikut. Terdiri dari sisir sasak, sisir penghalus, karet gelang untuk mengikat rambut, pingkel untuk memparting bagian rambut, harnal, hairpin halus, jepit lidi atau cap lidi, harnet, dan hairspray. Dan yang terakhir, cemara tulang yang panjangnya 110 cm sampai dengan 120. Nanti cemara ini yang akan kita bentuk menjadi sanggul bulat pada tata rias pengantin Mandailing. Selanjutnya, kita akan memperkenalkan aksesoris pada tata rias pengantin Mandailing. Terdiri dari bulang, sisir atau suri-suri, jagar-jagar, terdiri dari 2 jagar-jagar kiri dan kanan, jarunjung yang ditempatkan pada belakang bulang, hiasan sanggul, paku-paku, dan kerabu pada pengantin. Selanjutnya, sahabat vokasi, kita akan memperkenalkan teknik dan cara membuat dan membentuk sanggul bulat pada tata rias pengantin Mandailing. Langkah untuk membentuk sanggul bulat, kita membentuk dengan 4 langkah, yaitu memparting 4 bahagian dari bahagian rambut. Langkah pertama, memparting pada bahagian depan, yaitu pada bahagian poni. Partingan kedua, pada bahagian samping di belakang telinga. Partingan pertama pada bahagian depan, yaitu pada bahagian poni, kita parting, kemudian kita gulung dan dijepit dengan pingkel. Partingan kedua pada bahagian samping kiri di belakang telinga yang fungsinya nanti untuk menutup tali bulang. Kemudian kita jepit kembali dengan pingkel. Partingan ketiga pada bahagian kanan di belakang telinga, kita gulung dan dijepit kembali dengan pingkel. Kemudian, partingan keempat yaitu sisa rambut
diikat dengan menggunakan karet gelang dan ikatan 5 jari dari pertumbuhan rambut. Langkah pertama yang akan kita sasak adalah pada bahagian depan. Kita sasak sedikit demi sedikit dengan sasakan yang benar-benar padat sehingga nanti hasil sasakan kelihatan rapi, dan saat kita bentuk, rambut tetap dalam keadaan kondisi disasak dan disisir rapi. Setelah disasak pada bahagian rambut depan, kita rapikan dengan menggunakan sisir penghalus sehingga hasil sasakan terlihat rapi dan sedikit menjulang pada bahagian atas atau puncak kepala. Pada bahagian depan yang telah disasar, sedikit dijepit persis di atas ikatan rambut. Kemudian dibantu dengan menggunakan cap lidi. Rambut dirapikan kembali dengan menyisir pada bahagian belakang, sehingga rambut terlihat rapi dengan hasil sasakan. Dan dijepit pada bahagian ikatan rambut. Kemudian rambut dihairspray kembali pada bahagian depan. Dan rambut disisir kembali. Sehingga pada bahagian depan terlihat rapi dan hasil sasakan kelihatan lebih tinggi. Selanjutnya, kita akan menyasak pada bahagian samping, yaitu dengan menyasak ringan yang nanti fungsi daripada partingan yang di samping untuk menutupi tali bulang. Sebelum diaplikasikan bulang, terlebih dahulu disasak pada bahagian kiri dan kanan pada belakang telinga partingan kedua. Sebelum aplikasi bulang, rambut ataupun partingan pada bahagian kiri dan kanan sudah disasak terlebih dahulu sehingga partingan kiri dan kanan bisa menutupi tali bulang. Langkah selanjutnya, cara dan teknik mengaplikasikan aksesoris bulang. Bulang kita posisikan pada kening model atau pengantin. Ketinggian bulang 1 jari dari tinggi alis. Posisi bulang persis di tengah. Dan kacamata bulang tidak mengganggu pada bulu mata atau bahagian mata. Langkah selanjutnya, bulang kita ikat
pada bagian belakang rambut. Diikat kuat, dijalin sehingga tidak goyang dan model atau pengantin merasa nyaman dan tidak terganggu dengan ikatan tali pada bulang. Setelah diikat, kondisi bulang dalam keadaan tegak dan persis pada bagian tengah dan jatuhnya kacamata persis di bawah mata dan tinggi bulang 1 jari dari pertumbuhan alis. Langkah selanjutnya, sisa ikatan rambut yang diikat dengan karet gelang dijalin, kemudian atau dijalin rapi kembali, kemudian dipilin sampai membentuk sanggul kecil. Pada bagian ujung rambut yang dicocang atau dijalin, kita ikat, kemudian dibentuk menjadi sanggul kecil yang nantinya ini akan kita jadikan sebagai fondasi untuk menyematkan ataupun mengaplikasikan cemara tulang. Hasil daripada rambut yang dijalin ataupun dicocang tadi kemudian digulung dengan menggunakan jepit atau cap lidi. Langkah berikutnya, merapikan hasil sasakan pada bagian kiri atau di belakang telinga. Rambut disisir rapi dan dibentuk seperti membentuk sasakan yang fungsinya untuk menutupi tali bulang. Rambut kembali kita naikkan ke atas sanggul, kemudian dibantu dengan jepit lidi. Sama halnya dengan bagian sisi kanan, hasil sasakan disisir kembali dan dirapikan, kemudian kita jepitkan pada bagian belakang sanggul dengan menggunakan jepit lidi. Sebelum kita merapikan pada bagian samping, hairspray tidak boleh kita lakukan pada dekat bulang, tetapi pada bagian sisir sehingga tidak merusak bulang. Kemudian sisir yang di hairspray tadi kita rapikan pada bagian samping tanpa menghairspray setelah aplikasi bulang. Hairspraynya tetap digunakan pada sisir. Selanjutnya, sahabat vokasi, kita akan mengaplikasikan cemara tulang. Sebelum kita aplikasikan cemara, terlebih dahulu cemara kita sisir dan rapikan sehingga tekstur dari cemara kelihatan rapi. Cemara kita berikan harnal. Harnal kita aplikasikan dan kita tancapkan pada rambut yang sudah dijalin atau dicocang. Sebelum kita membentuk sanggul, 2 jari dari ikatan rambut atau ikatan daripada cemara kita tekan atau sedikit dikasih rongga.
sehingga nanti sanggulnya kelihatan lebih menonjol pada bagian tengah dengan dibantu dengan menggunakan harnal. Untuk menahan dari badat bagian tengah sanggul. Setelah kita gunakan harnal untuk menjepit bagian tengah daripada cemara yang nantinya itu akan menjadi bagian yang menonjol pada sanggul, sisa dari cemara kita pilih. Setelah cemara kita pilih, kemudian rambut cemara kita naikkan dari kanan ke kiri sesuai rotasi jam dan sambil dibentuk bulat, sambil ditekan dan dirapikan dengan menggunakan harnal. Setelah sanggul terlihat rapi dan bulat, sisa dari cemara atau ujung dari cemara kita sematkan atau kita masukkan pada bagian rongga ataupun tengah daripada sanggul, sehingga ujung daripada cemara tidak terlihat dan sanggul kelihatan menyatu. Setelah sanggul terbentuk bulat, kita rapikan kembali sanggul yang sudah kita bentuk dari cemara, disisir rapi sesuai dengan arah pertumbuhan daripada rambut yang ada pada cemara. Bahagian tengah, bahagian samping, sehingga sanggul terlihat rapi dan bentuk bulat kelihatan dari bahagian depan. Setelah sanggul kelihatan rapi, kita aplikasikan harnet sehingga sanggul lebih rapi dan kuat. Aplikasi harnet dilakukan sebelum memberikan aksesoris atau hiasan pada bagian sanggul. Setelah sanggul kelihatan rapi, kemudian sudah diaplikasikan harnet, kita lihat kembali dari depan sehingga sanggul yang kita aplikasikan kelihatan simetris dan sesuai dengan bentuk wajah daripada model. Bentuk sanggul pada tata rias pengantin Mandailing berbentuk bulat yang arahnya sesuai dengan rotasi jam yang kita naikkan dari kanan ke kiri sehingga bentuknya bulat dan sesuai dengan bentuk wajah kalau kita lihat dari depan. Selanjutnya, sahabat vokasi, kita aplikasikan paku-paku atau hiasan sanggul pada tata rias pengantin Mandailing. Paku-paku ini adalah bahagian dari aksesoris bulang atau aksesoris pada tata rias pengantin Mandailing. Jumlahnya ganjil dan paku-paku ini kita aplikasikan sesuai dengan bentuk dan besarnya sanggul. Dan paku-paku ini diaplikasikan secara merata, tidak bertumpuk tetapi menyebar sesuai dengan bentuk dan besarnya pada bahagian sanggul. Setelah kita aplikasikan paku-paku, kemudian sanggul ditutup kembali dengan harnet sehingga paku-paku yang kita aplikasikan tidak bergerak dan jatuh. Harnet kita kasih atau aplikasikan
lebih ketat sehingga sanggul kelihatan lebih rapi dan paku-paku duduk pada tempatnya pada bahagian sanggul bulat tata rias pengantin mandailing. Aksesoris selanjutnya pada tata rias pengantin mandailing yaitu suri atau sisir. Aksesoris ini kita tempatkan, diaplikasikan pada bahagian belakang sasakan antara sanggul dan sasakan. Sisir dijepit dengan kep lidi sehingga sisir atau suri-suri ini kuat dan duduk pada tempatnya. Sahabat vokasi, selanjutnya kita akan mengaplikasikan jarunjung. Jarunjung ini adalah bahagian aksesoris dari bulang. Jarunjung ini kita tempatkan di depan suri atau sisir, dia menghadap ke depan. Jarunjung ini kita aplikasikan di belakang bulang dan mengarah ke depan. Jarunjung ini agar lebih kuat, bisa kita tambahkan kep lidi agar jarunjung tidak goyang kiri kanan sehingga dia lebih kuat. Kita aplikasikan dengan menggunakan kep lidi. Arah jarunjung menghadap ke depan, persis di belakang bulang dan di depan suri-suri atau sisir. Selanjutnya sahabat vokasi, aksesoris berikutnya yaitu jagar-jagar. Jagar-jagar terdiri dari dua, kita aplikasikan atau ditempatkan pada bahagian kiri bulang yang ditempatkan di bahagian bulang yang sudah ada lubangnya pada bahagian kiri dan kanan. Jagar-jagar ini bahagian bulang yang menempatkan sesuai dengan besarnya bulang. Sahabat vokasi, inilah cara membentuk sanggul bulat dan aplikasi bulang. Sanggul bulat yang terdiri dari hiasan pada sanggul berupa paku-paku yang jumlahnya ganjil, suri-suri atau sisir yang ditempatkan persis di belakang sanggul, di belakang sasakan yang sudah kita bentuk. Jarunjung yang berada di depan suri-suri atau sisir menghadap dan arahnya ke depan. Jagar-jagar yang terdiri dari dua, kiri dan kanan, yang ditempatkan sesuai dengan bentuk dan lubang pada bulang yang sudah diaplikasikan. Sahabat vokasi, demikian paparan pembelajaran dari kami Lembaga Kursus Pelatihan LKP IPO Tata Rias Pengantin Mandailing dengan kurikulum membentuk sanggul bulat pada tata rias pengantin Mandailing. Semoga pembelajaran yang kami berikan bermanfaat untuk seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia. Salam vokasi. Vokasi kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih. Bye.